Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensif PPG Darjah PIBITS 2 tahun 2024 atas nama Hadijah Guru. Kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Hadijah dalam ujian ini bagi dalam tiga sesi. Sesi pertama Hadijah membaca surah Ali Imran ayat 1 sampai 5 dan menulis surat kedua dan ketiga. Nah, selanjutnya Hadijah masuk untuk melaksanakan praktik, cuplikan praktik mengajar. Dan sesi terakhir uji pengetahuan. Oke, untuk itu kita mulai sesi pertama. Khadijah membaca surat Ali Imran ayat 1 sampai 5. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. صدق الله العظيم. Sadaqallah lagi. Selanjutnya Khadijah menulis ayat 1, ayat 2 dan 3.
selesai, Pak. Paham. Eh, Khadijah, foto kirim ke saya. Ya, Pak. Oke, sekarang Khadijah laksanakan praktik, duplikan praktik mengajar. Silakan. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, marilah kita apa? Biasa? Mari kita berdoa. Baik. Yang akan memimpin doa pada pagi hari ini yaitu adik Santrila. Silakan adik Santrila maju ke depan untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Baik, terima kasih adik Santrila sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, setelah berdoa, Ibu mau ambil absen dulu ya. Fatriawati, Fauzia, Hairatul, Rika, hadir semua ya ini ya. Alhamdulillah semua hadir ya. Baik, berikut sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan kita yang pertama yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap senang melaksanakan sholat berjamaah sebagai implementasi pemahaman hadis sholat berjamaah dengan baik. Kedua, peserta didik dapat mempertahankan sikap tertib sebagai implementasi pemahaman hadis sholat berjamaah dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan beberapa pesan pokok hadis tentang sholat berjamaah dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis makna hadis tentang keutamaan sholat berjamaah dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat mengevaluasi alasan seseorang dianjurkan untuk memilih sholat berjamaah daripada sholat sendirian berdasarkan dalil hadis dengan benar. Yang keenam, peserta didik dapat membangun hadis sebagai pedoman hidup umat Islam dengan benar.
Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat poster tentang keutamaan sholat berjamaah berdasarkan hadis dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, masuk ke materi ya anak-anak. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang sholat berjamaah. Siapa yang sudah tahu, sudah pernah mendengar kata sholat berjamaah? Siapa yang sudah pernah melaksanakan sholat berjamaah? Kalian sholat berjamaah dengan siapa? Di mana kalian melaksanakan sholat berjamaah? Iya, jadi sholat berjamaah itu bisa dilakukan di rumah, di masjid ya. Berikut adalah penjelasan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersama-sama. Salah satu dari mereka menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Semua makmum akan mengikuti gerakan imam. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Sholat berjamaah memiliki keutamaan daripada sholat secara munfarid atau sendiri. Jadi keutamaan sholat berjamaah itu disebut Rasulullah SAW dalam hadis berikut yang berbunyi, An Abi Umaro an sholatul jamaati afdolu min sholatil faddi bisa bangi wa isyrina darajat. Yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat jamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan 27 derajat kemuliaan bagi umat Islam yang melaksanakan sholat berjamaah. Jadi sangat besar ya pahalanya ya. Sementara itu, sholat secara munfarid hanya mendapatkan satu pahala. Bandingkan dengan sholat sendirian. Perbandingannya sangat jauh antara sholat bersendirian dan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Di sini ada syarat sah sholat berjamaah. Jadi ada syaratnya ya. Yang pertama, berniat mengikuti imam. Jadi kita tidak apa kalau sholat berjamaah itu gerakannya harus mengikuti imam, berniat mengikuti imam juga. Jangan jangan bergerak sendiri, tidak sama-sama dengan imam. Yang kedua, berada satu tempat dengan imam. Jadi tidak boleh berjauhan. Yang ketiga, menempati posisi di belakang imam. Tidak boleh di depan imam ya. Kita harus di belakang imam. Yang keempat, mengetahui gerakan sholat imam. Jadi kita mengetahui saat imam ruku, kita ruku. Saat imam sujud, kita sujud ya. Berikut, hikmah sholat berjamaah. Di sini ada 5 hikmah sholat berjamaah. Yang pertama, mendapatkan pahala 27 derajat lebih tinggi daripada sholat munfarid. Apa itu sholat munfarid tadi yang Ibu jelaskan? Siapa yang masih ingat? Sholat munfarid itu yaitu sholat sendirian. Hikmah yang kedua yaitu meningkatkan kedisiplinan. Yang ketiga, menumbuhkan semangat persatuan dan menjalin silaturahmi antar umat Islam. Yang keempat, menciptakan persamaan derajat manusia. Dan yang kelima, mengajarkan untuk saling menghargai dan tidak egois. Sampai di sini sudah paham? Jika sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagikan kelompok ya. Kalian di sini dalam satu kelas ini Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Hartini, Suhartina, Patriawati,
Khairatul, Sulianti, dan Linda. Yang kelompok kedua, Santrila, Seli, Fauzia, Rika, dan Hartina. Yang ketiga, Hana, Silvana, Silvia, Sriwahyuni, dan Febrianti. Sudah semua sudah Ibu sebutkan. Jika sudah mendapat kelompoknya masing-masing, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Di sebelah sini kelompok satu, di tengah kelompok dua, dan di pinggir sana kelompok tiga. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Sudah bergabung semua? Jika sudah bergabung, sekarang perhatikan di depan semuanya. Jadi, Ibu akan mencontohkan bacaan dengan keras kata demi kata dan diikuti semua peserta didik. Jadi, Ibu membaca hadis tentang sholat berjamaah tadi, kata demi kata, terus kalian mengikuti tata cara membacanya ya. Kalian mengikuti kata per kata. Jadi Ibu dulu baru kalian. Sekarang coba. Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Umaro an solatul jamaati afdolu min solatil faddi bisa ba'i wa isyrina darajat. Sudah bisa? Sekali lagi. An Abi Umaro an solatul jamaati afdolu min solatil faddi bisa ba'i wa isyrina darajat. Alhamdulillah semua sudah bisa ya. Jika sudah bisa, ayo silakan sekarang kalian membaca sama-sama tanpa ibu guru. Ibu akan mendengar siapa yang paling bagus membacanya. Jika sudah, oke. Di sekarang setiap kelompok mengutus satu orang untuk dapat membaca dengan baik. Mulai dari kelompok satu. Ayo, siapa yang ditunjuk untuk membacakan hadis tadi? Adik siapa ini? Yang kelompok satu. Oh ya, adik Hartini membaca ya yang kelompok satu. Kelompok lain memperhatikan ya. Ayo lanjut kelompok dua. Siapa? Adik Santrila. Oke, bagus kelompok dua. Lanjut kelompok tiga. Oke, bagus. Jadi setiap kelompok tadi sudah ada perwakilan ya. Sekarang Ibu akan memberi nilai setiap kelompok. Jadi untuk kelompok satu Ibu beri nilai 90. Untuk kelompok dua Ibu beri nilai 95. Dan untuk kelompok tiga Ibu memberi nilai 93. Baik anak-anak, untuk diskusi hari ini, untuk kelompok 3 sudah selesai ya. Dan sekarang Ibu akan beri LKPD ya. Ini LKPD tugas untuk dikerjakan di rumah. Jadi tugas ini masih tugas kelompok, tidak tugas pribadi. Jadi setiap kelompok membuat poster ya. Nanti poster hasil dari diskusi kalian membuat poster, Ibu akan nilai pada minggu depan. Mengerti anak-anak semua?
Baik, jika sudah mengerti, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi, sholat berjamaah itu yaitu sholat yang dilakukan oleh lebih dari dua orang atau lebih. Dan syaratnya harus ada imam dan makmum. Sholat berjamaah itu hukumnya sholat apa? Hukumnya adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Begitu pula sholat berjamaah itu Allah akan menaikkan 27 derajat kemuliaan bagi umat Islam yang melaksanakan sholat berjamaah. Karena kalau hanya sholat secara munfarid atau sholat sendirian itu hanya mendapatkan pahala 1 derajat saja. Jadi ada perbandingannya ada 26 derajat. Ikut syarat-syaratnya juga. Syarat-syarat dari sholat berjamaah itu ada 4 ya. Imam dan makmum. Terdapat imam dan makmum, baru makmum harus berniat dan mengikuti imam. Sholat berjamaah harus dikerjakan pada waktu pada satu tempat dan sholat apa makmum sesuai dengan sholatnya imam. Oke, pertemuan kita pada hari ini sudah selesai dari anak-anak. Mari sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Dan doa akan dipimpin oleh adik Rika. Ayo adik Rika maju ke depan untuk memimpin doa. Oke, selesai. Terima kasih adik Rika. Baiklah, Ibu akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita masuk pada uji pengetahuan. Eh, Hadijah, apa yang Hadijah pahami tentang teori belajar konstruktivisme dan humanisme dalam penyusunan rancangan perangkat pembelajaran? Disilakan. Jadi teori belajar konstruktivisme dan humanisme itu menurut saya teori konstruktivisme menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana individu membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Teori ini berfokus pada bagaimana siswa mengonstruksi pengetahuan baru berdasarkan apa yang sudah mereka tahu. Sedangkan teori belajar humanistik menurut saya yaitu berfokus pada pengembangan potensi manusia secara holistik, meliputi aspek intelektual, emosional, dan spiritual. Pendekatan ini menekankan pentingnya menghormati siswa sebagai individu unik dengan kebutuhan, keperasaan, dan motivasi mereka sendiri. Itu jawaban saya, Pak. Oke, selanjutnya apa yang Hadijah pahami tentang TP, ATP, TPACK, PBL, dan PJBL? Silakan. TP atau tujuan pembelajaran itu menurut saya yaitu tujuan pembelajaran menurut saya yaitu adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari proses belajar mengajar. Intinya ini adalah apa yang diharapkan siswa bisa ketahui, pahami, atau lakukan setelah mengikuti pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini biasanya mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Berikut, kalau ATP itu adalah alur tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan berurutan, mulai dari konsep dasar hingga pemahaman yang lebih kompleks. ATP dirancang untuk memandu proses pembelajaran agar siswa dapat mencapai kompetensi yang telah ditetapkan sesuai dengan kurikulum merdeka atau kurikulum lainnya. Sedangkan PBL itu adalah PBL menurut saya yaitu PBL itu atau singkatan dari Problem Based Learning adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana mereka belajar dengan cara mengeksplorasi dan menyelesaikan masalah nyata. Dalam PBL, siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga menerapkannya untuk mencari solusi, sehingga kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kerjasama mereka terarah. Berikut TPACK, eh, PJBL ya. PJBL yaitu atau singkatan dari Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian proyek. Melalui proyek, siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga menerapkannya secara langsung untuk menghasilkan produk atau solusi yang nyata dan bermakna. Sedangkan TPACK atau model pembelajaran TPACK menurut saya yaitu kerangka kerja yang mengintegrasikan tiga elemen utama dalam pembelajaran, yaitu pengetahuan konten atau content knowledge, pengetahuan pedagogik, dan pengetahuan teknologi. Tujuan utama dari model TPACK adalah membantu guru merancang pembelajaran yang efektif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya apa yang Khadijah pahami tentang komponen perangkat pembelajaran, ada tujuan, materi, metode, media, dan LKPD, serta instrumen asesmen. Disilahkan, Khadijah. Komponen pembelajaran yaitu meliputi tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, metode, media, LKPD, instrumen asesmen, yaitu tujuan pembelajaran adalah apa yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar. Tujuan ini biasanya ditentukan berdasarkan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa pada akhir pembelajaran. Tujuan ini bisa berupa pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, atau sifat dan sikap atau afektif. Sedangkan materi pembelajaran adalah pokok bahasan yang akan diajarkan pada siswa dalam satuan waktu tertentu. Materi ini biasanya disesuaikan dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Materi dapat berupa konsep, fakta, prinsip, atau prosedur, atau keterampilan yang perlu dikuasai oleh siswa. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara atau pendekatan yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Metode ini dapat berbeda-beda tergantung pada tujuan, materi, dan karakteristik siswa. Sedangkan media pembelajaran itu adalah alat atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan informasi materi materi pembelajaran kepada siswa. Media dapat berupa visual, audio, atau gabungan keduanya yang dapat meningkatkan pemahaman siswa
terhadap materi yang diajarkan. Sedangkan LKPD atau lembar kerja peserta didik itu adalah lembar kerja yang diberikan kepada siswa untuk melaksanakan aktivitas atau tugas yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. LKPD ini biasanya berisi instruksi, soal, atau pertanyaan yang harus dikerjakan oleh siswa secara mandiri atau kelompok. LKPD ini berfungsi untuk melatih keterampilan berpikir, memecahkan masalah, dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. Instrumen asesmen adalah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Instrumen ini dapat berupa tes, kuis, rubrik penilaian, atau observasi yang digunakan untuk menilai analisis hasil siswa. Yang berikutnya apa yang Hadijah pahami tentang materi ajar esensial, advance material, materi ajar yang tergambar dalam dimensi pengetahuan, dan materi ajar yang bermuatan HOTS. Silakan. Maaf Pak, boleh diulangi Oke, apa yang Hadijah pahami tentang materi ajar esensial? materi Advance ajar. material, oke, materi ajar yang tergambar dimensi pengetahuan, dan materi ajar yang bermuatan HOTS. Materi ajar esensial adalah pokok atau bahan pembelajaran yang dianggap sangat penting dan mendasar untuk dikuasai oleh siswa dalam suatu mata pelajaran. Materi ini merupakan inti dari pembelajaran yang harus dipelajari karena berkaitan langsung dengan kompetensi yang ingin dicapai, baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang relevan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Sedangkan advance materi atau materi lanjutan yaitu merujuk pada bahan ajar atau topik yang lebih kompleks dan mendalam yang diajarkan setelah siswa menguasai materi dasar atau esensial. Materi lanjutan ini biasanya membutuhkan pemahaman yang lebih kuat dan keterampilan yang lebih tinggi serta digunakan untuk memperluas pengetahuan siswa dalam suatu bidang atau topik tertentu. Setelah advance materi tadi apa ya, Pak? Materi ajar yang tergambar dalam dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Jadi materi ajar yang tergambar Dimensi faktual, pengetahuan. ya, Ya, tergambar dimensi pengetahuan. dimensi, ya. Materi ajar yang tergambar dimensi pengetahuan faktual, prosedural, dan metakognitif, yaitu menurut saya materi ajar yang tergambar dalam dimensi pengetahuan faktual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif mengacu pada jenis-jenis pengetahuan yang perlu dikuasai oleh siswa dalam proses pembelajaran. Masing-masing dimensi ini mencakup aspek pengetahuan yang berbeda yang diperlukan untuk mencapai kompetensi secara menyeluruh. Pengetahuan faktual itu merujuk pada informasi dasar atau fakta yang harus diketahui oleh siswa tentang suatu subjek. Ini termasuk data, istilah, konsep, dan prinsip yang bersifat konkret dan spesifik. Pengetahuan prosedural yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan cara atau prosedur untuk melakukan sesuatu. Ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil untuk mengimplementasikan pengetahuan faktual dalam
situasi nyata. Sedangkan pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman dan pengelolaan proses berpikir atau belajar belajar itu sendiri. Ini mencakup kesadaran tentang bagaimana seseorang belajar, mengenali kekuatan dan kelemahan dalam pemahaman, serta strategi yang digunakan untuk meningkatkan proses berpikir atau pemecahan masalah. Oke, eh, terakhir, apa yang Khadijah pahami tentang asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif? Silakan. Asesmen awal menurut saya yaitu adalah jenis asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai dengan tujuan untuk mengetahui pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman awal siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Asesmen ini membantu guru untuk merencanakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya yaitu untuk membantu memantau perkembangan dan kemajuan siswa dalam menguasai materi. Asesmen ini bersifat berkelanjutan dan menyediakan umpan balik yang dapat membantu siswa memperbaiki pemahaman atau keterampilan mereka selama proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif yaitu jenis asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran atau unit pembelajaran untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa secara keseluruhan. Asesmen ini biasa digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana siswa telah menguasai materi secara keseluruhan dan untuk menentukan nilai akhir. Oke, saya kira cukup, Khadijah, ujiannya hari ini. Segera untuk file rekamannya diedit dan dikirimkan ya, karena besok sudah Ya, akan melaksanakan PPL. Mari kita tutup ujian komprehensif uh, mahasiswa BPG Media Periode 2 tahun 2024 atas nama Khadijah Ayu dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Alamin. Terima kasih Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.